Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asraf Naamullah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengujian beton segar. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah, teori dan praktikum pengujian bahan. Lanjut. Untuk yang pertama, kita mulai dulu dengan definisi pekerjaan beton. Pekerjaan beton merupakan hubungan antara campuran dan homogenitas. Pekerjaan dengan beton atau mortar yang baru dicampur harus mendapatkan pengujian kemampuan kerja beton untuk mengetahui seberapa kekuatan beton yang diinginkan. Dengan kata lain, jika proses pembetonan seperti pencampuran, penempatan, pemadatan, dan finishing dapat dilakukan dengan baik dalam kondisi yang baru dicampur, ini akan memberikan kemampuan kerja beton yang baik. Dengan kata lain, jika proses pembetonan seperti pencampuran, penempatan, pemadatan, dan finishing dapat dilakukan dengan baik dalam kondisi yang baru dicampur. Terkadang kata konsistensi juga digunakan untuk menggambarkan kemampuan kerja beton yang baru dicampur. Dikatakan bahwa beton basah lebih bisa digunakan daripada beton kering. Kemampuan pengerjaan beton yang diinginkan untuk praktik konstruksi tentunya bervariasi sesuai dengan kondisi kerja, kondisi cuaca, jenis pekerjaan, dan cara pemadatan. Lanjut. Beton segar. Beton segar adalah campuran beton yang telah selesai diaduk beberapa saat. Karakteristiknya belum berubah atau masih plastis dan belum terjadi pengikatan. Tujuan penggunaan beton segar yaitu untuk mengetahui kelecakan atau konsistensi beton segar, memastikan adukan beton sesuai rencana, dan yang terakhir mengetahui workability campuran beton. Faktor utama pengaruh pekerjaan beton yaitu adalah rasio air atau semen, bentuk dan ukuran beton, agregat, dan campuran. Lanjut. Pengujian beton segar. Dalam pelaksanaan pengerjaan ini, di lapangan ada beberapa metode uji beton atau tes beton yang sering diterapkan untuk mengkontrol kualitas beton yang digunakan dalam berbagai kebutuhan struktur. Jenis pengujian beton segar diantaranya adalah slump test, compacting factor test, flow table test, VP consistometer test, dan yang terakhir adalah Kelly ball test. Lanjut. Untuk yang pertama, kita akan bahas mengenai slump test atau uji slump. Definisi uji slump beton atau slump count test adalah tes yang paling umum untuk kemampuan kerja beton campuran baru yang dapat dilakukan baik di lokasi kerja atau lapangan atau di laboratorium. Standar pengujian slump test yaitu ASTM C143 yang mengatur tentang prosedur pengujian slump runtuh. Lanjut. Untuk ketentuan pengujian slump test sesuai dengan IS 456/2000, jika slump beton berada di antara 0 sampai 25 mm, maka dianggap sebagai daya kerja beton yang sangat rendah. Antara 25 hingga 50 mm, maka dianggap sebagai daya kerja beton yang rendah. Antara 50 hingga 100 mm, maka dianggap sebagai kemampuan kerja beton sedang, dan 100 hingga 150 mm, maka beton dianggap sebagai daya kerja yang tinggi. Lanjut. Untuk tahap pengujian slump runtuh, yaitu yang pertama membasahi kerucut Abrams, papan, dan tongkat pemadat dengan air hingga basah. Posisikan kerucut Abrams dengan diameter kecil menghadap ke atas. Memijakan kaki pada kiri dan kanan kerucut agar kerucut tetap dalam posisi yang stabil. Kemudian memasukkan campuran beton ke dalam kerucut per sepertiga tinggi kerucut. Kemudian dilakukan pemadatan 25 kali tiap sepertiga bagian. Mengisi kerucut dengan campuran hingga penuh, memangkas sisa volume beton pada bagian puncak. Kemudian dilanjutkan dengan mengangkat kerucut dengan secara vertikal lurus. Setelah itu dilakukan penurunan di 3 titik yang berbeda, yaitu penurunan terendah, penurunan antara, dan yang tertinggi. Kemudian hasil perhitungan pengukuran dihitung rata-ratanya. Lanjut. Untuk ilustrasi tahap pengujian slump runtuh bisa dilihat pada gambar berikut. Oke, lanjut. Untuk yang kedua adalah pengujian beton segar, compacting factor test.
Faktor pemadatan beton atau compacting factor test bekerja berdasarkan prinsip menentukan tingkat pemadatan yang dicapai oleh jumlah pekerjaan standar yang dilakukan dengan membiarkan beton jatuh melalui ketinggian standar. Standar pengujian compacting factor test yaitu compacting factor cocok untuk beton dengan workability medium sampai workability rendah antara 0,9 sampai 0,8 karena akan memberi hasil yang lebih konsisten. Untuk workabilitas rendah kurang dari 0,7, tes tidak cocok digunakan karena beton tidak bisa dipadatkan secara penuh sebagai pembanding seperti cara yang telah dijelaskan dalam tes. Tahap pengujian compacting factor test yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah pengujian bagian atas hopper diisi dengan bahan uji beton representatif. Setelah penuh, suatu pintu yang bersendi pada dasarnya dibuka dan beton dibiarkan jatuh ke dalam hopper yang kedua. Dengan cara yang sama, beton dilepaskan dari hopper dan jatuh ke dalam tempat yang berbentuk silinder. Kelebihan beton dipotong oleh 2 baja yang bekerja simultan dari luar pusat silinder. Silinder berisi beton pada volume tertentu yang telah mengalami jumlah pekerjaan tertentu sewaktu jatuh dari hopper kedua ditimbang, sehingga diketahui berat beton yang sudah dipadatkan sebagai nilai WP. Silinder kemudian diisi dengan contoh bahan yang sama. Setiap lapisan kurang lebih 50 mm. Beton ditumbuk dengan keras sehingga dicapai kepadatan maksimal. Bagian muka atas diratakan lalu beton ditimbang. Didapat berat beton dengan kepadatan penuh atau BF. Lanjut. Berikut adalah ilustrasi tahap pengujian compacting factor test. Lanjut. Untuk yang ketiga ada pengujian beton segar, flow table test. Flow table test atau tes aliran merupakan tes laboratorium yang memberikan indikasi kualitas beton sehubungan dengan konsistensi atau kemampuan kerja dan keterpaduan. Dalam tes aliran ini, massa standar beton mengalami penyutuhan. Tes ini umumnya digunakan untuk beton dengan daya kerja tinggi atau sangat tinggi. Standar pengujian flow table test ada 3, yaitu BS 1881, 105, 1984. Kemudian ada standar ASTMC 1437 15 dan standar FNARC Annex B1. Lanjut. Untuk tahap pengujian flow table test, yang pertama adalah siapkan permukaan yang rata dan letakkan tabel alir pada permukaan. Gunakan kain lembab untuk membersihkan bagian atas meja dan permukaan bagian dalam cetakan. Kemudian untuk yang ketiga, tempatkan cetakan berbentuk kerucut di atas meja. Selanjutnya isi kerucut dengan beton segar dalam 2 lapisan. Dan mulai tampung setiap lapisan 10 kali menggunakan batang tampung kayu. Setelah tampung beton kemudian dipukul off slash dengan tepi atas dari kerucut dan area bebas dari bagian atas meja dibersihkan. Setelah setengah menit, angkat kerucut setelah vertikal. Kemudian naikkan bagian atas meja dengan pegangan dan biarkan jatuh 15 kali dalam hitungan 15 detik. Beton akan menyebar dengan sendirinya. Ukur diameter beton menyebar dalam 2 dimensi sejajar dengan tepi meja. Lanjut. Untuk ilustrasi pengujian flow table test bisa lihat pada gambar di sini. Lanjut. Untuk yang keempat adalah pengujian beton segar, VP consistometer test. VP consistometer test merupakan sebuah tes laboratorium yang baik pada beton segar untuk mengukur kemampuan kerja secara tidak langsung dengan menggunakan konsistensi VP. VP test biasanya dilakukan pada beton kering dan tidak cocok untuk beton yang sangat basah. Standar pengujian VP consistometer test yaitu ada 3, EN 12350/3, ASTMC 1170 dan yang terakhir BS 1881. Lanjut. Sebagai keterangan, uji konsistensi VP menentukan mobilitas dan kompabilitas beton. Pada VP digunakan alat tes konsistensi pengukur vibrator, bukan menyentak. VP test menentukan waktu yang dibutuhkan untuk transformasi beton oleh getaran. Amplitudo yang terkontrol sehingga permukaan bawah transparan disc tertutup oleh mortar beton.
Waktu yang diperlukan disebut waktu VB. Kesulitan dari pengujian ini adalah tidak seragamnya penutup transparent disk oleh mortar, sehingga sulit untuk menentukan titik akhir dari tes ini. Lanjut. Ketentuan pengujian VB consistometer test. Menurut aturan IS 1199-1959, jika waktu lebah hingga 20 hingga 15 selama 10 detik, maka beton dianggap sebagai konsistensi yang sangat kering. Jika waktu lebah hingga 10 hingga 7 sampai 5 detik, beton dianggap sebagai konsistensi kering. Jika waktu lebah hingga 5 hingga 4 sampai 3 detik, maka beton dianggap sebagai konsistensi plastik. 3 hingga 2 sampai 1 detik, maka beton dianggap sebagai konsistensi semi fluida. Lanjut. Tahapan pengujian VB consistometer test. Yang pertama, silinder kosong dibersihkan lalu ditimbang beratnya. Campuran beton sesegera mungkin dimasukkan ke dalam silinder sampai 3/4 tinggi silinder. Kemudian silinder ditimbang. Setelah semuanya siap, saklar dihidupkan untuk menggerakkan meja getar. Bersamaan dengan saklar dihidupkan, stopwatch dijalankan untuk memperoleh besaran angka VB time test. Setelah campuran beton menutupi seluruh permukaan kaca penutup, meja getar dimatikan, lalu dicatat pembacaan skala penurunan yang ada pada tangki penutup silinder. Pengujian VB time dilakukan sebanyak 2 kali untuk masing-masing campuran beton. Selanjutnya, menghitung skala penurunan yang terjadi dengan cara pembacaan skala akhir dikurangi penyelesaian skala awal. Kemudian dibuat rata-ratanya. Rata-rata menunjukkan nilai skala penurunan pada VB time. Kemudian dihitung dengan cara merata-rata waktu campuran beton sampai menutup pelat kaca. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan nilai VB time test. Lanjut. Berikut adalah ilustrasi pada tahap pengujian VB consistometer test. Baik, lanjut. Untuk pengujian selanjutnya yaitu pengujian beton segar Kelly ball test. Uji Kelly ball test dikembangkan oleh J.W. Kelly. Kelly ball test adalah uji lapangan sederhana untuk mengukur kemampuan kerja beton segar dengan yang serupa dengan slum test, tetapi lebih akurat dan lebih cepat daripada slum test. Tes ini menggunakan alat yang terdiri dari belahan bumi atau bola, sehingga menunjukkan konsistensi beton segar dengan tingkat penetrasi ketika belahan logam turun. Jadi dalam tes ini kedalaman yang ditentukan melalui belahan logam yang tenggelam di bawah beratnya sendiri ke beton segar. Untuk standar pengujian Kelly ball test yaitu adalah ASTM C360-92 untuk uji penetrasi bola. Lanjut. Untuk tahap pengujian Kelly ball test, yang pertama adalah menuangkan campuran beton dari molen secara langsung ke dalam tempat berupa ember. Ukuran ember dengan diameter 50 cm, tinggi 25 cm. Memastikan alat Kelly ball menunjukkan angka 0 pada tempat yang datar. Meratakan permukaan beton segar, namun tanpa penggetaran ataupun pemadatan. Meletakkan alat Kelly ball di atas campuran beton, kemudian dilepaskan alat secara perlahan-lahan. Perlu diperhatikan bahwa posisi alat pada waktu pengujian harus benar-benar vertikal. Membaca angka pada alat setelah Kelly ball menunjukkan nilai yang tetap atau pada kondisi stabil. Kemudian yang terakhir mencatat besarnya penurunan pada Kelly ball. Lanjut. Berikut adalah ilustrasi tahap pengujian Kelly ball test. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.